Lagi dan lagi, tak ada habisnya ulah media Malaysia membandingkan timnas Indonesia dengan negara lain. Kali ini media Malaysia bandingkan nasib timnas Indonesia dengan Thailand. Wow, lihat masa depan cerah untuk lolos Piala Dunia 2026. Kini pemain top Eropa yang pernah acuhkan timnas Indonesia ingin dinaturalisasi. Kira-kira siapa sajakah mereka? Tak hanya media Malaysia, kali ini media Vietnam tuduh timnas Indonesia jadi biang kerok ketidaklolosan negaranya. Loh kok bisa? Begini penjelasannya. Wow, setelah Mes Hilgers dan Eliano Reijenders, manajer timnas Indonesia tiba-tiba bocorkan sosok pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Kira-kira siapa sajakah mereka? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Media Malaysia bandingkan nasibkan timnas Indonesia U20 dengan Thailand U20. Keberhasilan timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025 menarik perhatian media Malaysia, khususnya Makan Bola, yang menyoroti perbedaan nasib antara timnas Indonesia dan Thailand dalam proses kualifikasi. Dalam artikelnya, Makan Bola membandingkan bagaimana kedua tim ini berhasil mengamankan tempat di turnamen bergengsi tersebut dengan cara yang berbeda. Timnas Indonesia U20 yang dilatih oleh Indra Syafri berhasil lolos sebagai juara grup F, sedangkan Thailand hanya mampu lolos sebagai tim kedua terbaik dari grup H. Meskipun kedua tim sama-sama melaju ke putaran final, Makan Bola menekankan bahwa timnas Indonesia U20 lebih unggul karena berhasil memuncaki grup. Kemenangan telak Indonesia atas Timor Leste dengan skor 4-0 menjadi faktor kunci yang membantu mereka mengungguli Yaman dalam klasemen akhir. Timnas Indonesia dan Yaman sebenarnya mengakhiri babak kualifikasi dengan poin yang sama, yaitu 7 poin, namun Indonesia unggul dalam selisih gol yang akhirnya mengantarkan mereka sebagai juara grup. Media Malaysia itu menyebut kemenangan 4-0 di laga pembuka melawan Maladewa juga sebagai kunci sukses Garuda Muda dalam mengamankan tiket ke Piala Asia U20 2025. Di sisi lain, Thailand yang berada di grup H harus puas dengan posisi kedua dan hanya lolos sebagai salah satu dari tim terbaik kedua. Keunggulan selisih gol yang besar menjadi faktor penentu bagi Thailand untuk melaju ke putaran final. Hal ini menyoroti bahwa meskipun kedua tim berhasil mencapai tujuan yang sama, jalur mereka untuk sampai ke sana berbeda, dengan Indonesia yang menempuh jalur lebih meyakinkan sebagai juara grup. Keberhasilan ini juga menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia U20 setelah kegagalan di Piala Asia U20 2023 lalu, di mana mereka hanya menempati posisi ketiga di fase grup. Dengan hasil kualifikasi yang baik kali ini, harapan tinggi muncul bagi timnas Indonesia untuk tampil lebih baik di Piala Asia U20 2025 mendatang yang akan digelar di Cina. Sempat acuhkan timnas Indonesia, kini pemain top Eropa ingin dinaturalisasi. Beberapa pemain keturunan yang sebelumnya menolak untuk dinaturalisasi kini berubah pikiran dan ingin menjadi warga negara Indonesia WNI demi membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang menarik perhatian adalah kiper Emil Audero Mulyadi, mantan pemain Inter Milan. Sebelumnya, Audero menolak ajakan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, setelah masa peminjamannya di Inter Milan tidak diperpanjang dan kesempatan untuk membela timnas Italia semakin kecil, Audero kini membuka diri untuk proses naturalisasi dan siap bergabung dengan skuad asuhan Sintayong. Perubahan sikap Audero ini terungkap saat Mamat Al-Khatiri berbicara langsung dengannya di sebuah pertandingan antara Juventus dan Inter Milan. Mamat mengonfirmasi bahwa Audero kini siap bermain untuk timnas Indonesia setelah sebelumnya menolak tawaran dari PSSI.
Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi PSSI dan supporter Indonesia yang menginginkan pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas. Selain Emil Audero, nama lain yang sempat menolak naturalisasi namun kini menunjukkan minat adalah Kevin Dix, pemain FC Copenhagen asal Denmark yang memiliki darah Belanda Indonesia. Dix pernah dilirik oleh PSSI dan Shin Tae-yong pada awal tahun 2022, namun menolak tawaran tersebut karena alasan keluarga. Namun dengan semakin meningkatnya performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong, minat pemain-pemain keturunan Eropa terhadap timnas Indonesia tampaknya semakin besar. PSSI sendiri memang telah lama menjalankan program naturalisasi pemain keturunan sebagai bagian dari strategi memperkuat timnas. Beberapa pemain yang sukses dinaturalisasi dan memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia diantaranya adalah Christian Gonzalez, Stefano Lillipali, hingga Mark Klok. Namun Shin Tae-yong bersama PSSI kini lebih selektif dalam memilih pemain naturalisasi, hanya mencari pemain berlabel grade A seperti Jay Ezzes, Maarten Paes, dan Calvin Verdonk. Dengan minat yang kembali muncul dari para pemain keturunan ini, diharapkan timnas Indonesia bisa terus berprestasi dan bersaing di level internasional, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sah jadi WNI, Mads Hilgers dan Liano Reijnders pakai seragam timnas Indonesia. Setelah resmi menyandang status warga negara Indonesia, dua pemain keturunan Belanda, Mads Hilgers dan Liano Reijnders, langsung menjalani sesi foto dengan mengenakan seragam kebanggaan timnas Indonesia. Proses naturalisasi keduanya berlangsung di Brussel, Belgia pada tanggal 30 September 2024. Langkah ini merupakan bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo, DPR, dan instansi pemerintah terkait, membantu mempercepat proses naturalisasi ini agar Mads dan Liano dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Setelah resmi menjadi WNI, Mads Hilgers dan Liano Reijnders langsung diperkenalkan kepada publik melalui unggahan di media sosial resmi Timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Mads Hilgers terlihat mengenakan jersey dengan nomor punggung 20, nomor yang pernah dipakai oleh legenda Timnas Indonesia, Bambang Pamungkas. Nomor ini memiliki sejarah panjang di dunia sepak bola Indonesia karena identik dengan salah satu mesin gol terbaik yang pernah dimiliki Garuda. Mads Hilgers sebagai bek tangguh yang saat ini memperkuat FC Twente diharapkan dapat meneruskan semangat dan dedikasi yang pernah ditunjukkan Bambang Pamungkas ketika membela timnas. Sementara itu, Liano Reijnders terlihat mengenakan nomor punggung 7, nomor yang belakangan ini sering dikenakan oleh bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Reijnders yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle di Liga Belanda memiliki reputasi sebagai gelandang serang yang produktif. Dengan torehan 6 gol dan 5 assist dari 89 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda, Reijnders diharapkan mampu menambah daya serang timnas Indonesia di lini tengah. Kehadiran Mads Hilgers dan Liano Reijnders jelas menambah kekuatan timnas Indonesia, baik di sektor pertahanan maupun lini serang. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, kontribusi mereka diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perjalanan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam sebut Indonesia jadi biang kerok negaranya gagal lolos Piala Asia U20. Saat ini, timnas Vietnam tengah berada di situasi yang sangat genting dalam upaya mereka lolos ke berbagai turnamen internasional, termasuk kejuaraan dunia. Keadaan ini semakin terlihat jelas pada gelaran Piala Asia U20 2025, di mana Vietnam terpaksa gigit jari setelah gagal lolos ke babak final. Mereka tidak hanya gagal memenuhi ekspektasi para pendukungnya, tetapi juga kini dianggap mengemis poin dari hasil pertandingan tim-tim lain agar bisa melangkah lebih jauh di turnamen. Di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025, Vietnam harus merasakan pil pahit. Meski mengumpulkan 6 poin dari fase grup, mereka hanya menempati posisi ke-6 dalam klasemen runner-up terbaik.
Hal ini menyebabkan mereka gagal melaju ke putaran final yang akan digelar di Tiongkok pada tahun depan. Padahal Vietnam berharap bisa lolos dengan mengandalkan hasil buruk dari dua negara tetangganya, Indonesia dan Thailand. Media Vietnam Sohaven bahkan menyebut bahwa timnas Indonesia U20 dan Thailand menjadi penyebab utama kegagalan mereka. Indonesia yang keluar sebagai juara grup F berhasil lolos dengan mengantongi 7 poin berkat selisih gol yang lebih baik dari Yaman. Sementara itu Thailand yang menempati posisi runner-up di grup mereka juga berhasil lolos dengan poin yang sama, namun unggul jauh dalam selisih gol dibanding Vietnam. Kekecewaan yang dirasakan Vietnam jelas terlihat ketika mereka menyalahkan hasil pertandingan kedua negara tersebut. Mereka berharap salah satu dari Indonesia atau Thailand meraih hasil buruk yang pada akhirnya bisa membantu Vietnam merangkak naik di klasemen runner-up terbaik. Sayangnya harapan itu tak terwujud dan Vietnam pun harus mengubur mimpi mereka untuk tampil di Piala Asia U20. Situasi ini mencerminkan bahwa Vietnam kini tak hanya mengandalkan kemampuan di lapangan, tetapi juga bergantung pada hasil pertandingan tim lain agar bisa lolos. Kondisi ini memperlihatkan betapa sulitnya posisi Vietnam yang pada akhirnya membuat mereka terkesan seperti mengemis poin untuk meraih kesempatan lolos ke turnamen dunia. Manajer Timnas Indonesia ungkap sosok pemain naturalisasi baru. Manajer Timnas Indonesia U20 Ahmed Zaki Iskandar baru-baru ini mengungkapkan kabar menarik terkait pemain naturalisasi yang akan memperkuat tim pada ajang Piala Asia U20 2025. Dalam sebuah wawancara, Zaki membocorkan bahwa dua pemain keturunan Indonesia, Tim Geipens dan Dion Marks, saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Kehadiran kedua pemain ini diharapkan dapat menambah kekuatan skuad Garuda Nusantara yang sudah memastikan tiket ke Piala Asia U20 setelah menahan imbang Yaman U20 dan menjadi juara grup F. Piala Asia U20 yang akan digelar di Cina pada Februari 2025 menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia U20. Mereka akan bersaing dengan tim-tim kuat dari berbagai negara Asia. Menghadapi kompetisi berat tersebut, Zaki menyatakan bahwa proses naturalisasi Tim Geipens dan Dion Marks hampir selesai. Keduanya merupakan rekomendasi langsung dari pelatih Indra Syafri yang terus berupaya meningkatkan kualitas tim dengan menambahkan talenta-talenta keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Pemberkasan sudah selesai, tinggal menunggu persetujuan dari Ketua Umum PSSI, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, ujar Zaki saat memberikan keterangan di Stadion Madia Senayan pada 29 September 2024. Zaki optimis bahwa kehadiran Tim Geipens dan Dion Marks akan memberikan dampak positif bagi performa Timnas U20 di ajang internasional mendatang. Selain kedua pemain tersebut, Zaki juga mengungkapkan bahwa ada beberapa nama lain yang masih dalam tahap pencarian dan seleksi. Salah satunya adalah Mauresmo Hinoke, seorang pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar, namun proses naturalisasinya mungkin akan terkendala karena garis keturunannya yang terlalu jauh. Tak hanya itu, rumor beredar bahwa Kaya Schmons, pemain lain berdarah Indonesia, juga tengah tertarik untuk bergabung dengan Timnas U20. Hal ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U20 serius dalam mempersiapkan skuad terbaik untuk berlaga di Piala Asia U20. Bahkan tak segan mencari bakat-bakat baru melalui program naturalisasi. Dengan langkah strategis ini diharapkan Timnas U20 akan semakin kompetitif, bukan hanya di level Asia, tetapi juga di panggung dunia. Shin Tae-yong kasihan lihat nasib Korea Selatan. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, memiliki cerita menarik dalam karier kepelatihannya, terutama ketika berbicara tentang hubungan dengan negara asalnya, Korea Selatan. Dulu Shin Tae-yong pernah diasingkan dan menghadapi kritik tajam di negaranya sendiri setelah gagal membawa Timnas Korea Selatan menembus fase grup Piala Dunia 2018. Kini dia merasa kasihan dengan nasib tim nasional negaranya yang dianggapnya sedang mengalami kemunduran sejak Piala Dunia 2022 di Qatar.
Pada Piala Dunia 2022, Korea Selatan hanya berhasil mencapai babak 16 besar, prestasi yang dinilai jauh dari harapan. Situasi serupa terjadi pada ajang Piala Asia 2023, di mana timnas Korea Selatan yang dikenal dengan julukan Taguk Warriors harus tersingkir di babak semifinal oleh Yordania. Sebuah kekalahan yang mengejutkan banyak pihak. Situasi semakin memburuk pada Piala Asia U23 2024 ketika Korea Selatan harus tersingkir di perempat final. Setelah kalah dalam adu penalti melawan timnas Indonesia U23, tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong sendiri. Ironisnya, setelah bertahun-tahun dianggap gagal oleh publik Korea Selatan, Shin Tae-yong justru sukses mengalahkan tim nasional negaranya dengan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Di sisi lain, Taguk Warriors semakin merosot setelah ditinggal pelatih mereka, Jurgen Klinsmann, dan pengganti yang dipilih adalah pelatih lokal, Hong Myung-bo. Keputusan tersebut memicu kritik keras dari publik Korea yang merasa Hong Myung-bo tidak layak memimpin tim. Meskipun pernah dicemooh, Shin Tae-yong kini merasa prihatin melihat kondisi sepak bola Korea Selatan yang stagnan. Ia menyarankan Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan untuk melakukan reorganisasi dan refleksi agar dapat kembali ke jalur yang benar. Menurutnya, sistem sepak bola Korea perlu ditingkatkan agar tidak terus mengalami kemunduran. Sementara itu, Shin Tae-yong memilih untuk fokus pada timnas Indonesia dengan ambisi membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 53 tahun ini bahkan menyatakan keinginannya untuk tinggal di Indonesia selamanya jika berhasil membawa Indonesia ke ajang bergengsi tersebut. Kini Shin Tae-yong menjadi sosok yang lebih dihormati di Indonesia daripada di negaranya sendiri dan menarik untuk melihat bagaimana perjalanannya bersama timnas Indonesia di masa depan. Cerita proses Eliano Reijnders menjadi warga negara Indonesia. Eliano Reijnders, pemain sepak bola berdarah Belanda Indonesia, kini resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah menjalani proses naturalisasi yang berlangsung cepat. Bersama dengan rekannya Mes Hilgers, Eliano resmi mengucapkan sumpah menjadi WNI di Brussel, Belgia pada Senin 30 September 2024. Proses naturalisasi yang dijalani Eliano dan Mes berlangsung mulus dan cepat. Keduanya sempat berada di Jakarta pada awal September 2024 untuk memulai proses tersebut. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, Eliano Reijnders dan Mes Hilgers telah berhasil mendapatkan paspor Indonesia. Kini keduanya diharapkan segera memperkuat timnas Indonesia, terutama menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Eliano Reijnders saat ini bermain di Liga Belanda bersama PEC Zwolle, klub yang membesarkan namanya sejak kecil. Ia pertama kali dipromosikan ke tim senior pada tahun 2018 dan sempat dipinjamkan ke Jong Utrecht pada musim 2022-2023. Musim lalu, Eliano tampil dalam 32 pertandingan bersama PEC Zwolle, mencatatkan 3 gol dan 1 assist, menjadikannya salah satu pemain andalan di lini tengah. Tidak hanya sebagai gelandang, pemain kelahiran 23 Oktober 2000 ini juga mampu bermain sebagai winger di posisi kiri maupun kanan, menunjukkan fleksibilitasnya di lapangan. Menariknya, Eliano Reijnders memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang bermarga Lekatompes asal Maluku. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa ia begitu tertarik untuk menjadi WNI dan bermain bagi timnas Indonesia. Meskipun kakaknya, Tijani Reijnders, yang saat ini bermain untuk AC Milan, memilih untuk membela timnas Belanda, Eliano memiliki tekad kuat untuk memperkuat Garuda di kancah internasional. Sebelumnya, Tijani sempat menjadi target Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi, namun pada akhirnya memilih bergabung dengan timnas Belanda. Berbeda dengan sang kakak, Eliano lebih memilih untuk mengikuti jejak ibu dan berkontribusi untuk sepak bola Indonesia. Dengan pengalamannya di Eropa dan usianya yang masih muda, Eliano diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan baru bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Shin Tae-yong puji timnas Indonesia U20.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan pujian atas performa luar biasa Timnas U20 Indonesia yang berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Pujian ini disampaikan setelah Sintayong menyaksikan langsung pertandingan terakhir Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 antara Timnas U20 Indonesia melawan Yaman di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 29 September 2024. Dalam pertandingan tersebut, Timnas U20 Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Yaman. Meskipun hanya meraih hasil imbang, Indonesia tetap berhasil lolos ke putaran final sebagai juara Grup F dengan mengumpulkan 7 poin. Keberhasilan ini diraih berkat keunggulan selisih gol atas Yaman, meskipun kedua tim memiliki poin yang sama. Sintayong terlihat sangat mengapresiasi perjuangan Timnas U20 Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Indra Syafri. Setelah pertandingan, Sintayong menghampiri Indra Syafri dan keduanya terlihat berbincang-bincang di tepi lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Sintayong mengungkapkan kekagumannya terhadap kerja keras yang ditunjukkan oleh Donny Tri Pamungkas dan rekan-rekannya dalam memastikan tempat di putaran final Piala Asia U20. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sintayong menyampaikan rasa bangganya kepada Timnas U20 Indonesia. Ia mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka menjuarai grup dan lolos ke tahap berikutnya. Timnas U20 Indonesia telah bekerja keras dan lolos babak penyisihan sebagai juara grup. Selamat, tulis Sintayong. Pujian dari Sintayong ini disambut hangat oleh para penggemar sepak bola Indonesia yang memberikan berbagai komentar positif di media sosial. Banyak yang memuji kolaborasi antara dua pelatih hebat Sintayong dan Indra Syafri yang berhasil membawa berbagai kesuksesan untuk Timnas Indonesia di berbagai level. Meskipun sudah berhasil melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025, tantangan yang akan dihadapi Timnas U20 Indonesia masih berat. Kompetisi ini menjadi langkah awal menuju Piala Dunia U20 2025, di mana Asia hanya mendapatkan jatah 4 tim terbaik. Timnas U20 Indonesia harus berjuang keras untuk setidaknya mencapai babak semifinal agar bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025.